Menarik bang, menarik bang, surat Maryam ayat 17 bang, itu menarik bang. Iya, memang betul. Oke, lanjut. Silakan. Iya, apa hubungannya Isa dengan Yesus bang? Nah, bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Sebenarnya nggak ada hubungannya Yahudi dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Yahudi itu hanya Islam. Ketika Yahudi mengatakan Nabi Isa atau Yeshua HaMasyiah itu anak haram, Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah anak yang suci. Hanya kami yang harus berseteru dengan orang-orang Yahudi. Islam dan Yahudi lah yang harus berseteru. Kalau Kristen ini kan penumpang gelap. Kristen ini bukan kelompok dari Yahudi. Kristen ini bukan ajaran yang diajarkan oleh keturunan Bani Ishak. Tapi Kristen ini adalah hasil dari pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Lahirlah agama Kristen. Ketika kemudian orang Yahudi diterangkan dalam Al-Quran membuat makar, wa makaru wa makarallah, Allah kemudian membalas makar yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka lahirlah agama Kristen ini. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel ditolak oleh Bani Israel. Dikatakan sebagai bukan nabi, dikatakan sebagai penyesat, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai anak hasil zina. Bukti penolakannya terhadap Nabi Isa, muncul Yesus. Sembahan yang dijajakan oleh sebagian dari orang Farisi kepada orang Roma dan Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi sebenarnya tak ada hubungannya. Berakhirnya cerita Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel itu adalah pada saat prosesi penyaliban yang terjadi terhadap pengganti Nabi Isa. Cerita Nabi Isa selesai ketika kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. Cerita itu selesai, tak ada lagi cerita. Namun kemudian siapa yang gantikan bang? Nabi Isa itu siapa yang gantikan bang? Yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu tidak diurai di dalam Al-Quran. Tetapi yang pasti Nabi Isa itu diserupakan kemudian orang lain yang kemudian disalibkan. Tetapi orang-orang Yahudi dan orang yang hidup sesamanya menyatakan bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Bible membuktikan secara akurat bahwa yang disalib, yang digantung di pohon itu ternyata bukan Yesus anak Maria, tapi oknum lain. Nah itu. Gini loh bang. Siap. Ketika Al-Quran mengatakan Isa tidak disalibkan, digantikan sama orang lain, siapa yang menggantikan dia bang? Tidak penting siapa yang menggantikan. Mau Tukul, mau Bom-Bom, mau siapapun yang menggantikan tidak penting. Yang pasti konsep orang Kristen yang disalib adalah Nabiullah. Yang disalib adalah utusan Allah. Yang disalib adalah Mesias. Itu konsep Kristen yang dipatahkan oleh Al-Quran. No. Yang disalib itu bukan nabiku. Yang disalib itu bukan rasulku. Yang disalib yang kalian sembah adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau secara global Anda tanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa? Yesus anak Bapa. Nah itu. Berarti yang menggantikan Nabi Isa itu, yang menggantikan Yesus itu hebat dong, dia bisa bangkit di hari ketiga itu. Oh, Anda keliru Bu. Kalau Anda mengatakan hebat. Kalau Anda mengatakan bangkit pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Baca Matius 12. Baca Matius 12. Ketika dikatakan dalam nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Akan tetapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam berada di perut bumi. Nah itu tanda apa? Tanda untuk siapa? Kata Yesus, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya akan kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Siapa dia? Kristen.
Coba Anda baca Bang dalil. Makanya saudara Kristen Angkatan ini, jahat maksudnya bagaimana Bang angkatan jahat? angkatan jahat itu adalah angkatan yang menolak Nabi Isa alaihissalam, yang menolak Nabi Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu Bang. Gini loh. Ya. Kan itu kan jelas Bang. Apa itu yang jelas? Dia disalibkan. Kata siapa? Kata siapa dia disalibkan? Bangkit hari ketiga. Ya, itu untuk angkatan jahat. Makanya yang beriman dan percaya kepada penyaliban itu hanya angkatan jahat. Oh begitu ya. Angkatan jahat. Iya, kan dalil, Bung. Saya kan tidak ngada-ngada, itu dalil. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah enggak Bang semua mengatakan itu? Tidak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, Paulus orang Farisi kan? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut rahim 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur, dari perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Coba jujur. Menurut Yesus ini tanda untuk siapa, Bung? Ya dilanjut aja, saya dengarkan. Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Gak usah pura-pura gak mau jawab. Jujur aja terhadap kebenaran. Toh saya membaca Bible, saya tidak ngarang-ngarang. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau percaya, tidak percaya, itu Bible. Yesus mengatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tidak diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa bangkit hari ketiga? Angkatan jahat. Orang Farisi kan yang bertanya. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin, dari golongan Farisi. Tuh, Paulus yang mendirikan agama Kristen menjual bangkit hari ketiga. Angkatan jahat. Mari kita deteksi. Apakah murid-murid Yesus semacam Petrus itu angkatan jahat? Ternyata di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam Lukas 24, Petrus dan 10 murid lainnya itu bukanlah angkatan jahat. Kok bisa? Ya, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Hanya angkatan jahat yang percaya kepada kebangkitan. Subhanallah. Baca Lukas 24 nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan apa yang mereka lihat semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus, bagi mereka perkataan-perkataan dan kesaksian mereka setelah melihat kuburan itu, kebangkit bahwa tidak ada mayat, itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada pemberitaan perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya Anda baca. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Ketika ia mencenguk ke dalam kubur itu, Petrus melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Berarti Petrus tidak. Berarti Petrus tidak percaya adanya kebangkitan. Makanya dalam hatinya dia bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau angkatan jahat langsung percaya. Oh, itu bangkit Yesus pada hari ketiga. Halilintar. Mesti percaya. Haleluya, amin, amin, haleluya. Yang percaya kebangkitan angkatan jahat atau bukan? Bukan, Bang. Berarti Anda menuding Yesus pendusta. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Yahudi percaya enggak? Tidak percaya.
Makanya Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Yahudi dan Kristen tidak bisa disatukan menjadi satu kepercayaan. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan, sedangkan Kristen percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan hanyalah tanda untuk angkatan jahat halilintar. Demikian. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Ya, minum air dulu bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa syukurillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Coba hitung, coba kita kembalikan kata jahat. Hitung coba Pak Ali Baban. Gimana bang? Yesus dikuburkan di hari apa? Itu coba supaya setelah dah itu baru haleluya. Gini bang, gini loh. Kita ke Islam saja, ajaran Islam. Tunggu dulu, hitung dulu itu baru ke Islam. Enggak gini. Soalnya gini Hitung loh, dulu lah. Masa hitunglah, baru kita haleluya sama-sama di sini. Kalau sudah dihitung. Haleluya, amin, puji Tuhan. Iya, dihitung dulu. Yesus dikubur di hari apa? Saya tidak tahu bang, saya belum paham juga. Kok haleluya kagak tahu apa sih? Ya gini bang, saya tidak berani berbicara di sini bang. Iya, ini saya berikan tanda-tandanya. Yesus bangkit, ya menurut Bible. Yesus bangkit pagi-pagi di hari Minggu sebelum fajar menyingsing. Hitung coba. Yesus dikuburkan di hari apa? Sedangkan Yesus disalibkan pas persiapan Paskah. Coba dihitung Pak. Apakah cukup 3 hari 3 malam? 3 kali malam, 3 kali siang. Coba hitung. Baru kita haleluya sama-sama. Apanya yang boleh hitung bang Dalu? Kan 3 hari. Apabila dia tidak cukup 3 hari 3 malam, artinya dia adalah angkatan jahat. Coba hitung coba. 3 kali malam, 3 kali siang. Silakan. Hanya 2 kali malam, Bang. Iya, 2 kali malam. Malam Sabat, malam Ahad, 2 malam. Iya. Oh, Malam tinggal aja. ambil dulu hitungan, Bang. Nggak sampai 3 malam. Cuma Cuma 2 bisa malam. bilang haleluya nggak Pak Suma? Ketika habis baca ini. Ya, Waktu kenapa baca ini. tidak? Kenapa tidak? Haleluya itu apa? Memuji Tuhan kan? Iya. Oh, Kami setiap amin, saat amin. memuji Tuhan. Nah sekarang yang Anda puji siapa? Tuhan. Ya, Tuhan Allah. yang mana? Tuhan yang mana yang Anda puji? Tuhan Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuhan melalui Tuhan Yesus. Makanya kami berdoa dalam Nggak apa-apa, Saudaraku orang ini yang lebih keras. Lucu abangku ini. Tuhan itu cuma Iya, memang. satu. Ya, Memang memuji begitu. Allah tapi melalui Tuhan yang satu, Tuhan junior, yaitu Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Saudaraku inilah lucu-lucu juganya. Nggak apa-apa bang. Kalau tidak ada lucu-lucu kan Iya, Iya, Bang. betul. kita tidak bisa tertawa kan. Iya, Masya Allah. Tapi Gerunda, gimana ini hitungannya? Sudah cukup apa belum ini? Atau Nggak malam akan Senin? pernah bisa. Yesus disalib hari Jumat, ya. Kemudian setelah hari Jumat kan malam Sabtu. Setelah malam Sabtu pagi Sabtu. Setelah pagi Sabtu malam Minggu. Setelah malam Minggu subuh Minggu. Malam Senin tidak ada, berarti cuma 2 malam. 2 malam. Udah betul. Betul. Coba dihitung ulang lah. Siapa tahu 3 malam. Tidak bisa, Bang. Siapa bisa. tahu? Coba diulangi ibarat hitung duit. Oh, gitu wih, loh. kasih. Nah, ya udah saya ulangi kalau begitu. Jadi pas kasih. Beda ulang. Bang Suma, Iya, iya. Gimana, Bang? saya mau bertanya nih, betul nggak orang Islam ini betul-betul punya Tuhan atau tidak ini bang? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kami mengenalnya sebagai hakikat yang maha mendengarkan, ditanya, wahai umat Islam, ya, tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Oh, nggak bisa. Tuhan kami
tidak terlihat oleh panca indera manusia, tetapi Tuhan kami eksis. Nah itu, kok bisa Tuhan Anda eksis? Ya, karena Tuhan kami menerangkan dalam Al-Quran surah Kahf ayat 16 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini bahaya ini. Mari kita buktikan. Ketika Tuhan kami dekat kepada kami daripada urat leher kami kepada kami sendiri, nah ini merangsang otak kami untuk berpikir. Dan ternyata betul, kepala ini bukan milik kami, mulut ini bukan milik kami, tangan, kaki, perut, lambung, semua bukan milik kami. Lalu badan tubuh kami ini milik siapa? Milik Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kami. Ternyata karena dia lebih dekat. Kenapa dia lebih dekat? Karena ternyata tubuh kami ini adalah kepunyaannya, miliknya. Kalau kami ditanya, saya ditanya, wahai Suma, ya paman, mana yang menjadi milikmu pada dirimu? Mata. Emang itu punyamu? Beli di mana? Dari mana kau dapat mata? Kamu bikin? Kamu beli? Ternyata semuanya ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi bagaimana keadaan umat Islam bisa mengetahui keberadaan Allah? Dengan melihat kepunyaannya. Makanya dikatakan walaqad khalaqnal insan. Belum lagi dikatakan dalam surah Fussilat di ayat ke-53 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa kepada kami di ayat tersebut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahwa kemudian aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Wow, Allah memperlihatkan eksistensi keberadaan dirinya melalui tubuh manusia. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita makan makanan, masuk ke dalam perut, nutrisi akan diantarkan kemudian kepada seluruh tubuh kita. Rambut, gigi, kuku, usus, lambung. Tapi anehnya, yang memanjang hanya kuku, gigi tidak. Yang memanjang hanya rambut, kelamin tidak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mengatur. Yang mengatur kemudian, yang menahan pertumbuhan gigi supaya tidak tumbuh seperti kuku itu siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan sampai kepada aku. Aku memperlihatkan diriku pada diri mereka. Bagaimana caraku memperlihatkan diri mereka? Melalui akal, mereka akan menangkap bahwa bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan opungnya, bukan pemerintahannya yang menahan giginya bertumbuh. Ketika ia tidur, bukan dia yang menjaga jantungnya. Ketika ia terlelap, bukan dia yang kemudian membangunkan dirinya untuk terbangun. Tetapi akulah Allah. Sekarang ketika Anda tidur, tiba-tiba saja Anda ingin buang air besar. Adakah pernah orang yang dewasa atau orang yang sehat akal mau buang air padahal dia nyenyak tidurnya sehingga dia keluar sendiri keluar pantatnya dari ee-nya, kebalik, keluar ee-nya dari pantatnya. Kenapa bisa berak celana? Karena saya tertidur lelap. Ternyata tidak. Allah kemudian membangunkan, hai si fulan, bangun, perutmu ingin membuang hajat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan mengetahui melalui tubuhnya. Aku titipkan eksistensi keberadaanku. Itulah kami. Jadi kami tidak capek-capek menunggu Tuhan. Aduh, kapan Tuhan datang ini? Turun terjun dari langit, melalui rahim, keluar jadi bayi, kemudian mempersamai kami. Itu gak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah meliputi alam semesta. Allah menyatakan keberadaannya melalui kemudian alam yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi umat Islam itu sederhana ketika berbicara mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain,
berbeda dengan kita manusia. Sebagai ciptaan kita menempati ruang, kita menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan mustahil mengalami hal tersebut. Jadi Tuhan kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Dia hadir. Apa alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa Dia hadir? Yang pertama adalah alam semesta. Gugusan-gugusan bintang. Tuhan menciptakan itu untuk memperlihatkan kepada akal bahwa Tuhan itu hadir. Yang kedua, Allah kemudian menciptakan tubuh manusia untuk memberikan sinyal kepada manusia yang berakal. Aku Tuhan hadir loh, yang menjaga gigimu, yang menjaga rusukmu supaya tidak bertumbuh. Adalah aku Tuhanmu. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Aku yang menjaga itu semua. Bukan nenekmu, bukan kakekmu, bukan pemerintahan dan seterusnya. Tapi akulah Tuhan. Nah, umat Islam, mereka takut kemudian berbicara asal bicara. Umat Islam berpikir, mereka takut berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Umat Islam takut kemudian membisikkan jiwanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Umat Islam sadar bahwa Tuhan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Makanya umat Islam itu dikasih perintah apapun taat. Disuruh sholat 5 kali sehari, sholat. Disuruh puasa. Orang yang beriman, kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah menyaksikan segala apa yang aku kerjakan. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada diriku sendiri terhadap diriku kepada diriku. Dengan demikian, ya kita tidak ada munafik. Orang yang beriman tak munafik. Saya mencuri, kenapa? Tak ada yang melihat. Oh, umat Islam yang beriman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar Tuhanku maha melihat. Bahkan Tuhanku lebih dekat kepada aku daripada diriku sendiri. Orang beriman, Bung, jangankan mencuri, orang yang beriman untuk coli aja takut. Untuk memperkosa diri sendiri aja takut orang beriman itu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat yang lebih dekat. Siapa? Yang memiliki, sang pemilik mata kita, sang pemilik badan kita. Takut mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang menyaksikan sedang menyaksikan dirinya. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang jadi manusia, jadi anak bayi dan tidak perlu. Karena Tuhan itu sudah meliputi aspek semua alam semesta ini. Bagi orang yang berakal. Makanya coba umat Islam itu kalau beribadah, apa proses ibadahnya? Allahu Akbar. Dikau yang maha besar. Nah, sekarang ketika umat Islam berseru, wahai engkau yang maha besar. Kira-kira pencipta langit dan bumi dengar kagak? Dengar. Tapi kalau orang Kristen masuk ke gereja, dikau Yesusku, Tuhanku. Yesus dengar kagak? Dengar gak Yesus? Enggak. Kenapa? Dia manusia. Ya, Bang Cuma, ini nih. Apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, Bang? Yes. Kenapa? Apakah Yahweh itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Kalau yang Oke. Walamma ja'a Musa limikatina. Sorry, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzir ilaik. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa kemudian berkata, "Ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu engkau itu mutlak wujud. Tetapi aku ingin melihat wajahmu." Apa kata Allah? "Lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku." Ini cerita di dalam Al-Quran. Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa kata Allah di sana? Allah memerintahkan kemudian kepada Nabi Musa untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Itu jelas. Berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah
Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun. Sebab Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Di dalam 2 Samuel 7:22 diterangkan Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Islam juga begitu, Bang. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Kalau juga. yang mereka sembah itu adalah hakikat yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Tuhan kami sama. Dan memang disumpah Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7 berjanji dengan perjanjian kekal kepada Abraham. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti Anda jangan meragukan Tuhan yang disembah Bani Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Berarti umat Fase ini Tuhannya orang Islam juga, Bang. Kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi orang Yahudi tidak kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi tidak kenal. Allah yang Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa ditunjukkan, Bang, wujudnya. Tuhannya umat Islam boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa. Maksudnya namanya, Bang, namanya. Nama itu banyak. Saya di tempat lain namaku Sensei. Ada yang manggil saya Kakanda, ada yang panggil saya manajer, di tempat lain ada yang panggil saya Sempe, di tempat ini saya dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang satu. Itu cuma gelar. Berarti begini, Bang. Tuhannya orang Yahudi Yehotevafe. Nah, berarti Tuhannya orang Islam juga ini karena sama kan? Betul apa tidak, Bang? Saya katakan, Bung, sekali lagi, kalau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan kami sama. Tapi kitabnya Nabi Musa, kalau ada kitabnya Nabi Musa diterangkan di situ sebagai Yotefafe, berarti itu adalah Tuhan kami. Nah sekarang kami nggak bisa menemukan kitabnya Nabi kami, Nabi Musa. Tapi Al-Quran menerangkan begini, wa may yargabu an millata Ibrahim illa wa may Nabi Musa orang apa, Bang? Nabi Musa orang apa dia? Orang Yahudi. Anda ini bertanya, sabar dulu. Enggak, saya mau cari tahu dulu. Karena kalau mau tidak cari mungkin, tahu, Pak, tidak didengarkan. mungkin Musa pakai bahasa Arab gitu loh. Nabi Musa itu datang 1400 kurang lebih tahun sebelum Masehi. Penasaran, Bang, sabar dulu, Bang Suma. Yang saya penasaran ini, Nabi Musa tidak tahu berbahasa Arab. Nabi Musa tahu bahasa Yunani enggak? Setelah sampai di dalam Nabi Musa tahu bahasa Septuaginta enggak, Bang? Ya, saya tidak mau lari ke situ, Bang. Saya mau lari ke Al-Quran, Bang. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kitab Anda diceritakan tentang Nabi Musa dalam bahasa Septuaginta, Yunani kuno. Nah, sekarang kalau dari segi aspek bahasa, boleh dong saya bertanya, apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Musa yang ada di kitab Anda bukan Nabi Musa yang datang menggunakan bahasa Ibrani. Kan sederhana. Ya kan? Benar nggak? Salah, Bang, salah itu, Bang. Oh, salah. Jadi yang benar gimana? Nabi Musa itu bahasa Yunani atau tidak? Nabi Musa itu bahasa Ibrani, Bang, bahasa Yahudi, Bang. Berarti Nabi Musa yang diceritakan di kitab Anda yang menggunakan bahasa Yunani itu bukan Nabi Musa yang ada di bahasa Ibrani? Yang saya baca ini bahasa Indonesia, Bang. Enggak. Original text. Saya baca ini, Bang. Oke, berarti kitab Anda yang bahasa Indonesia dengan yang digunakan Nabi Musa kepada kaumnya bahasa Ibrani itu beda. Ya, kami percaya Nabi Musa itu berbahasa Ibrani, Bang. Nah, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, bahasa Indonesia gimana dong?
Itu kan diterjemahkan, Bang. Oh, diterjemahkan. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, Bang. Nah, salah itu. Orang Belanda nggak tahu bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belandais. Belanda. Iya, yang jadi pertanyaan saya, Bang, ini. Ya. Kenapa Bang Suma ini selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhan yang disembah orang Yahudi itu Bang Suma sembah juga dong? Loh, saya tidak pernah ngaku. Bung, Anda bertanya kepada saya. Jadi saya jawab. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Yang saya takutkan nanti Bang Suma ini jadi ke Yahudi-Yahudian nanti. Oh, jangan samakan saya dengan Kristen yang ke Islam-Islaman. Jangan. Tuhan saya Allah. Dan Al-Quran saya, dengar, Al-Quran saya diwahyukan dalam bahasa Arab. Pernyataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Nabi Yakub yang dituangkan kemudian dalam bahasa Arab, itu adalah Allah Tuhanku yang menyampaikan itu. Sedangkan Anda mengatakan tadi, kitab kami kan terjemahan. Nah, sedangkan manusia yang menerjemahkan Anda percaya, bagaimana saya yang menerjemahkannya adalah Allah? Allah itu muncul tahun berapa Bang Allah itu? Kok Allah muncul? Iya, tahun Kok Allah muncul? Kok Allah muncul? Maksud Anda mengatakan Allah muncul itu apa? Iya, tahun berapa dia dikenal, Bang? Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Adam menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Yesus maha suci enggak? Tidak. Yesus maha tinggi enggak? Enggak. Berarti Yesus Tuhan baru buatan barat. Gini loh Bang, maksud saya gini loh. Karena seharusnya Anda bertanya begini ya Bang. Tidak izin. Seharusnya Anda bertanya, izin dulu Gurunda ya. Seharusnya Anda berpikir dan bertanya, kenapa ada perjanjian baru dan perjanjian lama Tuhannya berbeda? Itu Anda harus pikirkan. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, tetapi Tuhannya berbeda. Sekarang begini, itu betul, gampang itu betul. Sekarang begini, sekarang begini, Bung. Oke, sekarang begini, Bung. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa, di mana diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolong tunjukkan perkataan Tuhan Anda bernama Yesus kepada Nabi Musa. Saya tunggu. Bang, yang saya tanyakan tadi Bang, Anda bertanya, apakah Tuhan Anda sama seperti Tuhannya Bani Israel? Saya ulang lagi. Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain. Nah, Allah Tuhanku berkata kepada Nabi Musa. Sekarang kita bandingkan, Yesus Tuhanmu pernah tidak berkata kepada Nabi Musa? Ketinggian itu, nggak nyampe ilmunya dia. Ya, supaya kita tahu yang mana yang bukan Tuhannya Bani Israel dalam hal ini para nabi. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad atau Tuhan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, apakah Tuhan itu yang berbicara kepada Nabi Musa? Kalau yes, mana dalilnya?
Waduh, gimana ya? Saya mau jelaskan ini tidak ada Alkitab, Bang. Kalau Tuhan Yesus itu Yotefafe sendiri, Bang. Itu jelas. Ini itu. Celakanya itu di situ. Tidak celaka, Bang. Tidak celaka. Celakanya bang. Itu di situ. Sabar, Bang ya. Di mana Anda mendapatkan Tuhannya? Dengar, Bung. Di mana Anda mendapatkan? Dari mana? Dari tadi sebenarnya saya mau bahas ini. Dari tadi. Cuma saya tidak di rumah. Data-data saya ada di rumah ini, Bang. Tuhan Yesus itu Yotefafe sendiri, Bang. Makanya kalau bisa. Berarti maksud saudara pencipta langit dan bumi ini pernah digantung di atas pohon. Pencipta langit dan bumi ini pernah kemudian mengeram 9 bulan di dalam rahim manusia. Pemahaman Anda salah, Bang. Bang Suma, pemahaman Anda salah kalau begitu. Tak ada pemahaman yang salah. Konsep akal-akalan Anda tidak sesuai dengan akal. Sehingga Anda mengatakan pernyataan saya itu keliru. Sekarang pertanyaan saya, Elohim Anda katakan adalah Yesus itu sendiri. Pelintir ayat. Saya ikuti alur Anda tadi. Oke, sekarang tolong tunjukkan dalilnya Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi pernah mengalami kematian. Silakan, saya tunggu. Tuhan itu Pak, tunjukkan aja dalilnya. Dalil. Makanya saya bilang saya tidak di rumah ini, Bang. Saya di luar, Bang. Anda membantah saya dengan dalil. Kalau hanya cuap-cuap seperti itu, apa bedanya dengan Anda dengan pendeta Anda? Susah sampai kiamat kamu kadang. Coba dalilnya dong. Ini, Anda mengatakan pencipta saja, Bang Suma. Saya cuma penasaran saja. Ketika Anda Bang Juma juga nggak di rumah, Bang Juma di atas roda. Yahudi gitu loh. Samanya di mana, Bang? Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran bernarasi sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Itu jelas dalilnya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatu wa tafsila. Dalilnya jelas. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Allah yang kami sembah adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa yang Anda pertanyakan lagi? Sedangkan saya bertanya, di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Macet internasional tingkat langit. Orang apa, Bang, Nabi Musa, Bang? La haula wala quwata illa billah. Tidak, gini loh, saya bingung. Jangan-jangan ada pembohongan. Ini bang, capek-capek Bang Suma. Enggak capek gini. Dengarkan. Pertanyaan Bang Suma, dengarkan dulu. Pertanyaan Bang Suma, di mana dalilnya Tuhanmu Yesus berfirman kepada Musa? Itu. Karena Bible Anda ini ada dua. Mengambil Taurat, nempel di kitab Anda. Tuhannya berbeda pula. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jangankan Yesus menjadi Tuhan, Pak. Menjadi manusia saja ditolak oleh orang Yahudi. Jadi nabi ditolak. Kamu itu begitu, menurut kamu begitu. Bukan menurut kami. Menurut kamu, pemahaman kami tidak begitu, Bang. Tertolak, ini curhatan Yesus dalam Bible-mu. Pemahaman kami tidak begitu, Bang. Anda kemudian mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Kitab suci kami menerangkan, ya Musa, inni stafaituka 'alan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk menyampaikan risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Ini Tuhanku yang mengatakan itu berdasarkan kitab suciku. Apa yang perlu aku ragukan lagi? Nah, sedangkan pertanyaan yang sama kulontarkan samamu. Tuhanmu Yesus, orang Yahudi katanya dari keturunan Yehuda.
Kau tuhankan. Mana dalilnya? Yesusmu berfirman kepada Nabi Musa, tunjuk dari Bibelmu. Sebagaimana saya menunjukkan dari kitab suciku. Ternyata kamu lebih pilih mundur dan kabur daripada kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jadi silakan saudara menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Nabi Musa. La ikraha fiddin. Tapi bungkus itu ajarkan di gereja, jangan kau ajarkan kepada umat Islam. Karena kamu akan selalu berhadapan dengan saya, Zulkifli M. Abbas. Silakan sahabat yang lain. Itu bukan warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur, dia kembali ke rumah cari data. Yang lain. Jadi ternyata mereka tidak bisa menjawab, hanya menjawab dengan jawaban turun kabur. Nah, kaburlah. Aku tidak bawa data-data, Bang. Aku pulang dulu ke rumah. Sementara umat Islam ketika ditanya, wahai umat Islam, kaumnya Nabi Muhammad, ya paman, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Tidak perlu bilang, nanti aku cari dalil. Wah, itulah hebatnya, unggulnya Islam. Masya Allah. Luar biasa. Melda Tumiang. Naik, mana mungkin Musa. Melda naik Melda. Mbak Melda naik yuk. Aku mau nanya Bang Suma ya, Gurunda ya, boleh ya? Iya Bang, silakan paman. Gini Bang Suma, yang perlu mereka ketahui, pahami bahwasanya Yesus itu kan mengabarkan ajarannya hanya di sekitar wilayah Israel saja. Betul. Maka dari, ya kan, Bang Sumayan, makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Kan gitu kan? Betul. Bunda? Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama ajaran Taurat, tidak ada satupun nas yang menjelaskan tentang seruan atau perintah kepada ajaran Trinitas. Bahkan perjanjian lama sama sekali tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Buktinya, yang jelas dan nyata Bang Suma, Bunda, adalah tidak adanya satupun orang yang Yahudi yang beriman kepada ajaran Trinitas. Benar nggak? Betul, makanya kan sudah diajarkan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekali Elohim, tetap Elohim. Sekali Allaha, tetap Allaha. Tak pernah kemudian berubah menjadi makhluk. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nggak ada. Ketika mereka tahu yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha besar, yang maha suci, yang maha tinggi, mereka menyembah kepada yang kita sebut Allah. Makanya mereka para rabi mengakui bahwa apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah hakikat yang kita sembah, yang diajarkan oleh kakek kita Abraham alaihissalam. Sama. Tapi ketika mereka memajukan Yesus, ini loh Tuhannya Abraham datang dalam rupa bayi. Mereka kemudian apa? Meludahin, menolak dan menistakan. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita baca di dalam ajaran Al-Baqarah ayat 130. Izinkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahima illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Satu, tauhid. Apa itu? Satu Tuhan. Siapa yang membenci satu Tuhan itu? Adalah orang yang memperbodoh diri. Yang kedua, korban hewan. Siapa yang membenci korban hewan itu dan menggantikannya dengan manusia, bahkan Tuhannya sendiri, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Yang ketiga, sunnat. Siapa yang kemudian memproklamirkan pelarangan sunnat, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Jelas itu.
Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa, umat Islam kemudian tidak menggantikan ajaran Abraham yang Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Lalu kemudian data selanjutnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan hanya Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang kepadanya berserah diri kemudian, dan juga ucapan itu diwasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan yang sama kepada keturunannya. Nabi Yakub mewariskan ucapan itu kepada ke-12 anak-anaknya. Wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, anak Abraham, anak Yakub, keturunan Abraham, keturunan Yakub, sesungguhnya Allah, innallaha telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat selanjutnya kemudian menerangkan, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kemudian menjemput Nabi Yakub alaihissalam? Is qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub berkata kemudian kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai anak-anakku, sepeninggalku nanti apa yang kalian sembah? Anak-anak Yakub kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan kakek Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahada, dan kami akan berserah diri kepadanya. Subhanallah. Jadi umat Islam itu enggak diragukan lagi berbicara mengenai konsep Tuhan. Makanya Allah putuskan pernyataannya, tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum maka sabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kata Allah. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kalian usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya berbahagialah kita ini sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub serta Nabi Ismail alaihissalam, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang miris mengaku bertuhan kepada pencipta langit dan bumi, tapi faktanya justru bertuhan kepada ciptaan pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan diambil alih saudara-saudara. Saya ingin bikin kopi campur masako dulu. Masya Allah. Silakan, ada abang kita peta lembu, Masya Allah, barakallah fik. Silakan diambil alih sebelum naik kemudian saudara-saudara Kristen. Assalamualaikum Dapeta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruda Dalgo Teoku Lamanjuri, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Farid. Bang Farid di sini yang paling muda ini. Ya, Bang. Kita. Oke, kawan-kawan Kristen yang dibawa silakan
kirim permintaan, banyak sekali permintaan. Ya lanjut. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pulang ke Bone makan mie kuahnya aja masih ke juara. Wah. Oh di Bone Cik kan dah? Tidak di gunung. Oh Kita sudah balik lagi kan? Oh sonapi ya nih, dua ngosop ya? Iya, kemarin itu hari Jumat. Iya. Parta hubungi saya. Iya. Hubungi anggotanya Bang Suma barang 20 orang karena Jumat berkah suruh datang gitu makan lontong sayur. Katanya. Hari apa? Masih di Medan. Hari Jumat kemarin. Oh, beliau masih di Medan. Beliau masih di Medan, nanti pulang aja lah. Siap. Iya Kanda. Ikut kita nanti rapat terkait sekolah ya, Kanda ya? Iya, insya Allah. Jadi Bang Handi sekedar laporan, hari Sabat ini insya Allah kita akan rapat rencananya di Bolangi, rapat terkait RAB Sekolah Apologet yang segera akan kita umumkan di khalayak banyak terkait dengan pendirian Sekolah Apologet Alhamdulillah Internasional Saya rekomendasi Nurmaulida. nanti Dalbo harus ikut, wajib ikut di Dalbo. Iya, insya Allah sekolah ini kita akan punya talenta ini. Iya, sekolah kita ini akan merekrut banyak tenaga kerja nanti. Masya Allah. Saya tukang masak mau Gurunda. Bisa, karena kan anak-anak tinggal di dalam, tinggal asrama, pasti ada dapur umum untuk anak-anak. Karena santriwati tinggal di dalam, insya Allah. Ya, Gurunda, kalau saya sih kepala sekolah. Enggak. Bisa Rama itu. Bunda Rama itu nggak cocok tukang masak. Bunda Rama itu kan sering berbicara, tukang ngomelin anak-anak aja udah. BP, guru BP berarti. Iya. Ini Bunda Rahma ini semenjak pulang dari Bandung ini udah berlogat nih. Namanya juga. Alette gimana spetta. Ini seni bahasa Wugi. Iya. Udah susah diajak ngomong nih, sudah ngeloga. Alhamdulillah. Kemarin kan waktu pulang kan dia nginep dekat rumah saya, dia bawa aja jemput. Terus dia bilang begini Bunda Rama, ada yang injak kakinya, dia bilang, lu bagaimana sih kaki lu di atas kaki gue gitu. Mantap sekali. Berarti udah berubah benar itu. Karena biasanya kalau orang Sulawesi Selatan dijak kakinya langsung nambah matamu kan lemah. Kalau sekarang udah begitu ya. Udah bilang kaki lu di atas kaki gue ya gitu ya, Bang Adi. Iya. Oh, berarti udah berubah. Tidak. Yang kemarin itu ku cari peta yang ku cari itu ketika naik pesawat itu tiang langit. Dia berkata tiang langit. Ku tengok lah di jendela. Mana tiang langit? Coba tanya di sampingmu Bunda Rahma. Siapa? Memang ini taruh dulu. Oh, memang ini Alex kita Sikumba. segera harus sosialisasikan ini ya, tidak henti-hentinya bahwa teman-teman semua yang menonton di sini maupun di YouTube Zulkifli Mabas, Adis Lebes Channel maupun di mana Anda menonton, dukung kami. RAB Sekolah Apologet Indonesia atau ibarat kata pesantren ya, yang di dalamnya ada atas pelajaran apologet atau kristologi di sana nanti, ya dukung kami lah. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami realisasikan gitu ya. Nanti 5 bahasa Kanda. Ya, 5 bahasa ya. Masya Allah. Keren. Saya nanti termasuk juga instruktur. Belum selesai puncaknya ini. Jadi mungkin saya juga nanti akan mencoba mudah-mudahan bisa. Saya membuahkan sebuah materi juga tentang bagaimana komunikasi yang tidak melanggar hukum. Ya kan? Itu bagus tuh. Supaya edukasi gitu ya, sesuai dengan kata Al-Quran, sampaikanlah ayat-ayatku bil hikmah. Ya. Oke, saya teruskan ya. Untuk itu teman-teman,
Ya untuk itu teman-teman dukung, jangan sampai ketinggalan yang bagi yang ingin beramal jariah ilmu yang bermanfaat, agar setelah nanti kita tidak ada di muka bumi ini adalah aset yang pernah kita simpan di sana demi edukasi atau pendidikan anak-anak kita dalam ilmu agama. Ya untuk itu kami masih nanti menunggu uluran tangan semua para siapapun itu, tidak ternilai nilainya seperti apa, yang jelas nanti kami masih tetap pakai rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia MCI di sana. Ya untuk itu ya kalau mulai dari sekarang silakan kita buka pembangunan pembangunan sekolah atau pesantren di Bolangi, Sulawesi Selatan, dikomandoi langsung oleh Zulkifli Emam. Mantap. Kira-kira ya, gitu. Sabtu ini kita rapatkan terkait RAB-nya. Kemudian yang kita tunjuk sebagai ketua pembangunan dan seterusnya panitia pembangunan sekolah. Jadi di sana ada beberapa kelas putra putri, asrama putra, asrama putri, kantor dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat RAB-nya itu kurang lebih 10 miliar. Dan saya yakin kalau kita bersatu umat Islam bisa mewujudkan ini. Satu-satunya pesantren yang konsentrasinya kepada materi apologetik atau apologet Islam. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan satu lagi adalah bahasa Aramaik. Jadi ada 5 penguasaan bahasa yang kemudian harus dikuasai oleh santri yang ada di sana. Dan nanti juga ada pilihan IPS, IPA, kemudian kelas khusus yang ingin menjadi apologet penguasaan 5 bahasa tersebut. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Dan ada bahasa roh. Dan saya nanti akan memakai satu ruangan. Di situ saya akan buka bengkel religi 24 jam. Iya. Oh, ini dia pakai bahasa roh nantinya. Makanya Bang Handi ke Makassar. Makanya tinggal di Makassar. Ya dong, saya kan orang sono Bunda, masa saya stay di sini terus. Iya, makanya di Suno jangan tidak usah berkor-kor lagi di ibu kota, bukan lagi ibu kota Jakarta. Iya. Coba saya sampai di Parip. Selamat pagi. Almarhum dulu kan sudah meminta kita untuk kembali membangun ini sebenarnya ya Banyumaya. Iya betul. Iya. Janji kita harus penuhi gitu kepada almarhum. Nanti kalau kita sudah berjalan Bang Handi, insya Allah kita lanjutkan dengan perguruan tinggi. Masa. Amin. Karena itu sudah menjadi program jangka panjang. Perguruan ilmu sekolah tinggi ilmu teologi Islam. Ya. Apologet Dan satu Islam. saya informasikan kepada netizen yang kurang lebih 23.000 ini bahwa satu kelebihan daripada markas yang akan dibangun itu adalah view-nya yang sangat indah. Ya, dan tadi tempat wisata luar biasa di situ. Jadi di situ kita bisa mendapatkan semua, barangkali kita punya inspirasi bisa kita salurkan dengan melihat keindahan alam. Jadi saya mengajak, sambil putar videonya Bunda kalau ada, putar. Jadi saya mengajak sambil disiapkan oleh Bunda, saya mengajak kepada netizen yang ada di seputar Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, silakan Anda berkunjung di tempat wisata Bolangi. Anda bisa membuka di websitenya, bisa melihat di YouTube bagaimana keindahan yang di situ. Dan sungguh sangat spektakuler lagi dengan adanya pendidikan yang akan dibangun, yaitu Sekolah Apologet Islam Indonesia. Itu sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Yang ingin mendaftar sebagai pengajar, misalnya menguasai bahasa Inggris, Yunani, Ibrani, Aramaik, ya silakan begitu. Kalau Bunda Rama nanti spesial sebagai guru bahasa roh. Masa saya atau bersih-bersih ke apakah guna-gunaku. Banyak sekali jabatannya Bunda Rama itu nanti, buset dah. Oh, alhamdulillah nanti hari Sabtu ya insya Allah.
Kita mudah-mudahan bisa ikut. Ya dukung ya teman-temannya, insya Allah lah kalau niatnya ada, insya Allah kenapa enggak. Mau dia 9 atau 10 M itu sebenarnya kalau niat kita baik, insya Allah mudah. Seperti bagaimana dulu kita bangun masjid, bisa kok itu. Karena ini kan juga urusan umat ya. Ya nanti teman-teman. Dan saya tidak pernah terpikirkan Bang Handi itu. Saya sempat kaget kemarin waktu Gurunda mengatakan bahwa masjid ini kurang lebih 1,2 M ya Gurunda ya. Iya Ganda ya. Jadi saya kaget benar itu. Karena sebenarnya dulu awalnya itu tidak seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Allah maha betul-betul maha kuasa gitu. Sampai bisa selesai tanpa pernah terhenti pekerjaannya dan bisa selesai sampai sekarang kita bisa nikmati. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya membangun masjid kan itu kan sebenarnya dipermudah gitu. Nggak ada. Ada yang di bawah mengatakan mimpi gitu loh. Ya nggak apa-apa kita bermimpi ke hal yang positif daripada bermimpi ketemu Tuhan. Bukan Tuhan yang datang kan gitu. Markas yang di Jakarta itu gimana Gurunda tuh? Jadi ya? Dipending dulu lah. Dipending dulu. Pending dulu. Iya. Oh gitu. Kita fokus di sekolah dulu kan dah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi betul-betul ini Makassar Molab Center Indonesia sudah ada sekolahnya, sekolah PAUD-nya. Mungkin 2-3 tahun ke depan didoakannya buka SD. Jadi bisa nanti dari sekolah di situ lanjut lagi ke APII kan gitu. Jadi secara simultan bersambung gitu. Dan mudah-mudahan dinikmati oleh anak cucu kita nanti insya Allah, amin. Ya intinya kita harus mencetak apologet. Betul. Iya, itu yang pelok. Makanya kau bilang, saya sangat mendoakan mudah-mudahan Gurunda ini yang panjang. Saya sering katakan dari dulu, dari Zoom bahwa inilah sakir naiknya Indonesia. Weh, Masya. Nah, ini sudah sakir naiknya Indonesia, udah nggak ada yang berani. November informasi sedikit informasi. November itu diresmikan Cimory. Dan kemudian dilakukan pelebaran jalan. Apalagi 8 meter loh. Iya, 8 meter. Ini ada videonya yang disampaikan Pak Bupati. Jadi November itu hari jadi Goa sekaligus peresmian. Jadi diadakan pelebaran jalan itu. Dia tinjau di jalannya, mau tengok ya jalannya nih. Kata-kata Pak Bupati. Jangan Mia. Ini penyampaian Pak Bupati. Sedikit aja ya diputar ya. Ya, mungkin diputar. Bang Handi bisa tunjukkan juga gambar sekolahnya. Oh, itu yang pokok itu. Itu yang simpen ya. Waduh. Jadi memang betul itu apa yang Gurunda pikirkan itu bagaimana caranya supaya mencetak apologet dan harus ada lagi penerusnya Pak Gurunda yang seperti Gurunda ini yang betul-betul bukan kasar ya tapi keras dalam menyampaikan kebenaran. Iya. Berapa kilometer itu dari tempat itu ke Gurunda? Dari mana? Wisata itu? Itu Cimory, dekat tuh. Oh, enggak sampai 1 kilo. Cuma 500 meter. Dekat. Itu siapa mau lihat saudara-saudara kalau itu Cimory dengan dekatnya tempat Gurunda dan mau diperlebar jalan tuh 8. Jadi udah selesai itu sekolah apologet itu jalan udah beres. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kita buka ya. Nih ya, bentar. Yang nggak usah pakai musik. Oh nggak usah ya, besar dulu host. Musiknya dimatikan saja. Matikan aja. Host besar host, kasih lihat ke gua ya, nih. Dekat tempatnya Gurunda nih. Ntar kita lihat jalannya akan diperbesar, perlebar. Ke Bunda Rahma aja ku kirim ya Bang Handi. Iya, Bunda Rahmanya dikirim. Benar sekalian. Di dekat tempatnya Gurunda ini ya, saudara-saudaraku, pariwisatanya. 1
sekitar 600 sampai 700 meter dari wisata Rumah Hobbit. Saya tahu itu Cimory itu pabrik apa? Paling cuma 500 meter itu. Nah, itu pun nggak nyampe kayaknya 500. Dekat Kurang ya dekat. peluang wisatanya Masya Allah ke depan ya. Berarti nanti dibangun dekat masjid itu kah? Nuta, rencana tak? Ke atas sedikit Iya, Sumbung. Oh, Alhamdulillah luas. Di Ini samping Cimory masjid pabrik ya, apa? Kakak kasih tahu tak netizen. Nih ini Cimory jalanan nih. Ini jalanan ini. Tapi nggak ada suara ya. Ini mau diperlebar nih jalanan perlebar. Ini jalanan ke tempatnya Gurunda ini. Pariwisatanya mau diperlebar 8. Iya, ini 8 meter jadinya. Iya. Udah ya. Tuh. Teman-teman. Jadi insya Allah ke depannya sukses ya pembangunannya. Saya tahu dulu Cimory itu apa? Ya jelaskan Maki. Apa itu Daeng? Apa itu Cimory? Tempat apa? wisata, Tempat wisata teman-teman. kebun binatang sekaligus pabrik susu. Cimory kan ada tuh banyak susu